Oke, kita akan belajar tentang transformasi geometri. Yang pertama, kita akan melihat apa itu transformasi. Ya, kalau kalian pernah lihat film Transformer, di situ kan ada perubahan dari mobil ke robot atau dari robot ke mobil dan sebaliknya. Nah, di transformasi ini seperti itu juga, cuman ada perubahannya berbeda, bukan mobil jadi robot atau robot jadi mobil. Ya, kita lihat di halaman 95 di buku Facil itu tertulis bahwa transformasi adalah nih aturan secara geometris yang dapat menunjukkan bagaimana suatu bangun dapat berubah kedudukan dan ukurannya berdasarkan rumus tertentu. Nah, jadi di sini yang berubah adalah kedudukan dan ukuran. Ya, kedudukan itu sama dengan posisi atau letak. Nah, itu sama dengan kedudukan. Jadi kata kunci dari transformasi adalah perubahan. Apa yang berubah? Kedudukan dan ukurannya. Ya, kedudukan itu apa? Kedudukan itu sama dengan posisi atau letak. Ya, oke. Jenis-jenis transformasi itu ada 4. Yang pertama translasi. Translasi itu apa? Pergeseran, bergeser. Geser itu tidak bergeser tidak bergeser sesuka-sukanya ya. Pergeseran di sini nanti kita akan berhubungan dengan koordinat kartesius. Kalau kita berbicara koordinat kartesius, di situ ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak. Nah, kita lihat kalau sumbu X itu ada sumbu yang positif ada ke kanan, ada yang sumbu negatif ke kiri. Jadi pergeseran di sini kalau berdasarkan sumbu X ke kanan atau ke kiri, atau bisa juga ke atas dan ke bawah ya. Yang kedua refleksi, pencerminan. Ini kita nggak pakai cermin yang asli. Di sini kita tetap berhubungan dengan koordinat kartesius. Cerminnya bisa jadi sumbu X, bisa sumbu Y, bisa jadi garis. Yang ketiga adalah rotasi, perputaran. Yang kita putar di sini bukan roda, tapi yang kita putar itu suatu titik koordinat berdasarkan sudut putar tertentu. Sudut putar kalau satu putaran penuh itu 360 derajat. Nanti akan kita pelajari sudut putar 360, 90, 270 dan 0 derajat ya. Yang terakhir adalah dilatasi atau perkalian atau pengecilan atau perbesaran. Maksudnya di sini pengecilan itu seperti ini. Misalnya ada angka 10, kita kali dengan 2. Hasilnya kan 20. Berarti dia mengalami perbesaran. Hasilnya itu semakin besar. Tapi kalau 10 kita kali dengan setengah atau 0,5, itu hasilnya kan 5. Berarti dia mengalami pengecilan. Jadi di sini dilatasi perbesaran pengecilannya itu dikali dengan suatu angka gitu maksudnya. Oke, yang pertama kita akan membahas translasi atau pergeseran. Nah, translasi adalah, kita lihat buku Mass Media halaman 111. Translasi itu adalah perubahan lokasi objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Jadi ada objek kita geser-geser. Nah, geser di sini arahnya kalau nggak kanan ke kiri, kalau tidak ke atas ke bawah ya. Yang pertama akan kita pelajari adalah translasi titik. Titik di sini bukan titik seperti ini, tapi titik koordinat berhubungan dengan koordinat kartesius X, Y ya. Oke. Nah, ini kita nanti akan banyak berhubungan dengan bidang kartesius. Pada bidang kartesius koordinat bayangan titik A, ini ada suatu titik A. Kalau koordinat kartesius itu kan X, Y ditranslasikan oleh translasi ini, nih X, Y, T, A, B menjadi A aksen. Ini kita bacanya aksen ya. Bayangan dari X menjadi X aksen, bayangan dari Y menjadi Y aksen. Nah, tapi kalau kita lihat di buku Mass Media seperti ini, nih translasinya T, A, B pakai koma. Tapi kalau ibu pakai seperti ini, yang ini. Dua-duanya tidak salah, cuman yang sering kita jumpai, yang ibu jumpai yang ini. Jadi kita sepakati kita pakai yang ini. Nulisnya A, B-nya itu atas bawah. Apa itu A dan B? A itu adalah pergeseran ke arah sumbu X. Ingat, A itu pergeseran ke arah sumbu X. Kalau A-nya itu positif, arahnya berarti ke kanan. Ya, X kan horizontal dia ya. Kalau A-nya itu negatif, pergesernya ke kiri.
B itu apa? Pergeseran ke arah sumbu Y. Sumbu Y kan yang vertikal, tegak. Jadi kalau B-nya itu positif, bergesernya ke atas. Tapi kalau B-nya itu negatif, bergesernya ke bawah. Itu harus kamu ingat ini ya. Oke, kita lihat rumus translasi seperti ini. Ada ini namanya ini titik koordinat A X, Y seperti biasa ditranslasikan dengan AB, maka bayangan dari A itu adalah A aksen, ininya caranya X tambah A, Y tambah B. Kalau ini nanti titiknya itu C, maka di sini bayangannya C aksen. Kalau titiknya itu K, maka di sini K aksen. Mungkin kalian bingung kalau melihat ini, tapi setelah nanti lihat contoh gampang ya. Kita lihat contohnya. Ada titik A 3,5. Ingat, titik A ini koordinat kartesius, ini berarti X-nya, ini Y-nya. Koordinat kan X, Y. Ditranslasikan oleh T 2, 4. Ingat, berarti ini A-nya, ini B-nya. Kita teliti, 2 itu positif apa negatif? Bagus, 2 itu positif. Ingat, ini tadi A itu pergerakan sumbu X. X itu kalau enggak ke kanan ke kiri. Tapi karena ini A-nya itu positif, maka dia bergeraknya ke kanan. Bergerak berapa langkah ke kanan? 2 ya, berarti dia pergerakannya 2 ke kanan. Kita geser 2 ke kanan, titik ini akan kita geser 2 ke kanan. Yang ini B-nya 4 positif. B itu pergerakan arah sumbu Y, berarti ke atas. Berarti ini akan kita geser 2 ke kanan, 4 ke atas. Nah, kita disuruh menentukan ini koordinat titik ini setelah ditranslasi atau bayangannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Cara menentukan titik translasinya bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan koordinat kartesius. Nah, kita gambarkan dulu titik A-nya itu 3,5. 3 itu yang X-nya, 5 itu yang Y-nya. Kalau dihubungkan disinilah letak koordinatnya. Ini yang titik aslinya. Setelah ditranslasi, akan kita translasi atau kita geser. Ini tadi 2 ke kanan. Kita geser 1, 2, stop. Terus kita geser lagi 4 ke atas karena 4-nya positif. 1, 2, 3, 4. Stop. Nah, kita kasih tompel ya, kita kasih nokta. Di sini 5, X-nya, yang Y-nya 9. Maka koordinatnya 5,9. Kalau kamu buat 9,5 salah. Karena kan koordinat itu X, Y bukan Y, X. Jadi A aksen ya, karena ini A, di sini A. Kalau ini C ya. Jadi bayangannya adalah bayangan dari A adalah 5,9 ya. Itu kalau dengan koordinat kartesius. Kita lihat ya sama ini. Kita lihat kalau dengan rumus. Nih. Rumusnya ini tadi. Sekarang kita masukkan titiknya kan 3,5. Berarti X-nya 3, Y-nya 5, ditranslasi dengan 24 ya, berarti A-nya 2, B-nya 4. Nih kita tinggal tambah aja. 3 tambah 2, 5 tambah 4. 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 4 sama dengan 9. Sama kan jawabannya? Nah, bayangannya 5,9. Nah, tugas kamu nomor 2 ini nanti kamu kerjakan di buku catatanmu. Kamu kerjakan dengan 2 cara, dengan koordinat kartesius dan juga dengan rumus. Kamu foto hasilnya, kamu kirimkan ke grup 9A. Langsung sekarang ya. Langsung sekarang kamu kerjakan. Ibu tunggu di grup 9A, di kelas 9A, oke? Satu nomor ini. Ingat, titiknya 3,5 ditranslasi dengan negatif 2. Berarti A-nya tuh negatif 2. B-nya itu 4. Kamu pikirkan kalau A-nya negatif 2, dia bergeraknya ke kanan atau ke kiri. Lihat tadi slide yang sebelumnya. Ya, 4 positif atau negatif. Nah, kamu pikirkan bergeraknya ke atas atau ke bawah ya. Selanjutnya translasi bidang datar. Bidang datar di sini adalah bangun datar, bisa segi 4, segitiga, lingkaran, jejer genjang, belah ketupat dan lain-lain. Kalau tadi translasi titik, kalau translasi titik itu cuman satu buah aja, satu buah titiknya. Kayak ini, satu buah aja, A aja. Tapi kalau udah translasi bidang datar, ya itu titiknya lebih dari 2. Kalau ini kan titiknya 3 nih, A, B,
C. Ya, berarti dia segitiga karena titiknya 3. Ditranslasi oleh 4, 3. Berarti A-nya 4, B-nya 3. Kamu periksa. A-nya 4, oh positif. Berarti dia bergeraknya 4 langkah ke kanan. B-nya 3, positif. Berarti 3 langkah ke atas. Nah, kita lihat satu-satu dulu. A-nya 2,3. Di sini dia 2,3. X-nya 2, Y-nya 3, di sini koordinatnya. Kita geser A-nya berarti 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 3 ke atas. 1, 2, 3. Stop. Disinilah letak bayangan A-nya, A aksennya. Sekarang B 0,6. Di sini 0,6. Kita geser 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 3 ke atas. 1, 2, 3. Di sini dia letak bayangan B-nya. Sekarang yang C 1,4. Di sini C-nya. Kita geser 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. 3 ke atas. 1, 2, 3 di sini. Nah, tuh. Ini kalau dengan gambar. Kalau dengan rumus tadi, ya tinggal tambahkan aja. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. Terus yang B, 0 tambah 4, 4. 6 tambah 3, 9. Yang C, 1 tambah 4, 5. 4 tambah 3, 7. Inilah letak bayangannya kalau menggunakan rumus. Ibu mau kamu dua-duanya bisa pakai koordinat dan juga rumus. Oke? Jadi yang ini nanti kamu kerjakan dengan 2 cara. Dengan gambar dan juga rumus. Kamu upload ke grup kelas 9A. Oke? Terus yang terakhir, ini tugasmu, ini salah ini 9A. Ya, ini untuk 9A sama. Ini latihannya. Facil halaman ini kamu baca aja. Paling lambat nanti pukul 10 malam hari ini. Kalau terlambat nilaimu KKM. Oke, paham ya? Kalau ada masalah, ada yang mau ditanyakan, silahkan kamu sampaikan pertanyaanmu. Boleh di grup aja, di grup kelas kita boleh, biar teman-teman tahu juga apa pertanyaanmu. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Silahkan yang mau ditanyakan ya. Ibu tunggu ya pertanyaan. Oke, selamat pagi.